some komentar tomorrow match. Good evening, selamat malam. Yeah, it's a tough schedule now because we have 4 games in 16 days. But it's the same for the all teams and also for the opponents. So another good game. With my experience now, what I see in Indonesia, there is no easy game. Every game is difficult. Every game is tough. We did not pick up enough points. Even the last game, we could have minimum point. Some games before we lost the point. So for us now, every game is to fight for the points, and we hope that tomorrow we can get it. We will fight for it. We work on analysis of opponent. I believe they did the same, but we can't just stay and wait because we need the points in our situation. So this is what we need tomorrow. Very strong opponent, coach which knows our team, our player, our culture. So it's a story for this game. Yeah. So we are trying to work on it. We did, and we are ready for tomorrow. Terima kasih. Jadwal yang berat buat kita, 4 pertandingan dalam 16 hari, dan saya kira ini sama untuk seluruh tim dan juga kondisinya sama untuk lawan yang akan kita hadapi besok, dan ini akan menjadi pertandingan yang bagus untuk pertandingan besok. Dan saya kira tidak ada pertandingan yang mudah atau gampang diprediksi di Liga Indonesia. Kita tidak mengumpulkan poin maksimal di beberapa laga terakhir, yang mana di pertandingan sebelumnya paling tidak kita bisa mendapatkan 1 poin, namun kita tidak mendapatkan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk setiap pertandingan ke depan, setiap poin kita harus bertarung untuk ini. Dan kita sudah melakukan tugas kita dalam hal menganalisa dan juga menonton tim lawan, dan kita tidak bisa menunggu dan kita harus bertarung untuk setiap poin yang ada di depan yang tersedia untuk kita. Dan dari sisi lawan, nggak ada pelatih yang betul-betul tahu pemain-pemain kita, tim ini, kultur kita. Jadi ini cerita yang lain di samping daripada hanya sekedar pertandingan. Namun untuk pertandingan besok saya kira kita sudah siap. Some question for you. Good evening. How the coach say? How we have less short days to prepare for this match, but we try to improve for this match. Try to do better what we not do so good on the last game. For tomorrow, we will try to do our best. Try to catch some points here. So we're waiting for a tough game because the opponent have good players, but also we have our good players. So we try to know if we can catch a point here or not. Seperti yang pelatih sampaikan, kita punya hari yang singkat, waktu yang singkat untuk persiapan kita menuju ke pertandingan ini. Namun kita sudah melakukan apa yang kita harusnya lakukan untuk meningkatkan dalam beberapa hal-hal yang untuk bisa lebih baik dalam beberapa hal terkait dengan pertandingan sebelumnya. Kita tahu di pertandingan sebelumnya ada beberapa hal yang kita tidak lakukan dengan baik, dan kita coba untuk tingkatkan hal ini. Dan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok supaya ada peluang untuk mendapatkan poin. Dan saya kira pertandingan besok adalah pertandingan yang berat menurut saya, karena tim lawan mempunyai pemain-pemain bagus. Namun saya juga percaya bahwa tim kita mempunyai tim yang bagus, pemain-pemain bagus yang siap untuk pertandingan besok. Ya, saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman media yang bertanya, dipersilakan.
Coach, dari Persebaya pelatihnya mengatakan mengevaluasi kelemahan dari segi set piece. Apakah ini juga dipandang dari PSM sebagai keuntungan karena memiliki pemain yang posisi tinggi? PSM because you have a tall player. Thank you for the question. Set pieces are part of the game. As you know, we also had similar issues. We also conceded some goals from the set pieces. So both coaches are trying to work with the players to fix it. As the captain said, we analyze, we watch the videos, what we did wrong, what we can do better, and I hope tomorrow we will do it. Set piece adalah bagian dari permainan ya, dan saya kira kita juga mempunyai masalah yang sama dengan lawan. Kita juga melakukan beberapa kesalahan dalam hal situasi ini, dan saya kira kedua pelatih mencoba untuk meningkatkan beberapa hal terkait dengan set piece ini, seperti yang disampaikan oleh kapten tadi, dan bahwa kita mencoba untuk menganalisa mereka, melihat apa yang kita lakukan dengan tidak bagus di pertandingan sebelumnya, dan saya percaya kita bisa melakukan lebih baik besok. Oke, ada lagi teman-teman? Masih dulu. Tavares kan cukup lama di PSM Tavares quite dan long pasti in PSM. sedikit banyak tahu kelebihan dan kekurangan dari He tim knows PSM. the Kira-kira antisipasi dari PSM so pelatih much. seperti apa? How you anticipate this? Terus untuk Duran, What you say? 2 tahun bersama Tavares. Boleh disampaikan terkait Tavares seperti apa? 2 years with Tavares, can you speak about him? How is he like? Yeah, so thank you for the question again. Yeah, as I said, it's a story of the game. Coach was with the PSM Makassar 3.5 years. So he became part of the club. He won the league with the team. So definitely it was a success, and big respect to him. In our coaching life, it's like that. You know, after 2 years, another coach is somewhere, and we play each other. I don't know if I remember. Coach Boyan was also with PSM. So yeah, it's a part of the game. As the players are transferring, the coaches are transferring, and obviously we are professionals. So we continue in our work, and we have the normal routine, how to analyze the team, how the players of opponent are playing, and how we want to play. Mostly we focus on ourselves. We want to play what we want to play. We have our principles, and we don't see too much what opponents is doing. Jiran? Oh, translate dulu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini akan menjadi cerita yang mengiringi pertandingan ini ya. Dan saya tahu bahwa pelatih yang ada di sini sekarang menangani PSM Makassar selama 3,5 tahun, dan tentu saja dia sudah sempat menjadi bagian dari keluarga di sana, apalagi dia memenangkan trofi di sana, dan kita harus memberikan respect terhadap dia dalam pekerjaan kita. Itulah yang terjadi. Kita harus memberikan respect kepada setiap individual yang bekerja di olahraga ini. Namun ini adalah bagian dari permainan. Kita juga di sini sama-sama profesional. Dia mempersiapkan timnya, dan kita juga mempersiapkan tim kita. Kita menganalisa mereka. Kita melihat apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi. Bagaimana seharusnya kita bermain di pertandingan besok, dan juga tetap melakukan hal-hal sesuai dengan prinsip-prinsip kita. What the guy? You are with Tavares for 3.5 seasons. Yes. Can you tell us a little bit how he was like in PSM Makassar, or as a person? How everybody know, Tavares was with us for 3.5 years. He make a very good job in PSM. On the first season, he was champion, and the other season he bet on the young players, and we have success with the club. So what I can say about him is we have a good relationship.
we are friends. I consider as a friend. And for the game tomorrow, we will be opponent, not the rival. Is he rival? We say, yeah, not a rival, but just opponent for 90 minutes. And he know that how the the player I am, and I know a little bit how his idea for he put on the game. But it's just this. We have a good relationship, but just this. Ya betul, dia 3,5 tahun dengan kita dan dia melakukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus di PSM Makassar sebelumnya. Dia bawa kita menjadi juara di musim pertamanya dan musim-musim selanjutnya dia banyak mengorbitkan pemain-pemain muda dan saya kira itu pekerjaan yang sukses yang dia lakukan di PSM Makassar. Terkait saya dengan dia, saya kira kita mempunyai hubungan yang bagus dan saya juga menganggap dia sebagai teman. Tentu untuk pertandingan besok saya akan profesional dan saya akan anggap mereka sebagai lawan yang kita harus kalahkan. Dia tahu pemain seperti apa saya dan saya tahu juga apa yang akan dia lakukan untuk mempersiapkan timnya. Namun terlepas daripada itu, dari pertandingan saya kira hubungan kita baik-baik saja. Di pertandingan yang sangat-sangat padat ya, Persebaya dan PSM sama-sama kalah di dua laga terakhirnya. Bagaimana kondisi kebugaran pemain? Apakah ada yang cedera atau akumulasi dari PSM? Thank you again for the question. Yeah, as you said, the last two games both teams lost, so another game, another option to win. We had I would say we had one bad game with Deva, and we had one good game with Persija, but the result was the same. So we want to take from the last game and try to even play better what we played, and we hope that we can have the points from tomorrow game. Yeah, look, suspension, you know, Victor Luis, which got the red card in our home game. As I told, because it's a tough schedule, so some players they have the knock, some players they fight some flu, as I'm fighting also. so a lot of traveling, a lot of hotels. So always the aircon is the challenge. But our medical team is working hard and they are trying our best. So I believe 99% will be available for tomorrow. Ya, kita tahu bersama bahwa kedua tim tidak meraih hasil yang bagus di dua pertandingan terakhir kita. Namun ini adalah kesempatan bagi setiap tim, bagi kita untuk merubah hal tersebut. Ada game yang kita harus menangkan besok. Saya kira di dua pertandingan terakhir kita mempunyai satu pertandingan yang bagus dan satu kita bermain dengan bagus di satu pertandingan, namun di pertandingan yang sebelumnya kita tidak bermain dengan bagus. Kita mempunyai pertandingan yang buruk pada saat melawan Dewa dan saya kira kita bermain dengan baik pada saat melawan Persija meskipun kita tidak mendapatkan hasil pada saat itu. Namun ini adalah pelajaran yang kita harus petik dari pertandingan tersebut untuk mempersiapkan diri kita dan saya berharap kita bisa mendapatkan poin di pertandingan besok. Terkait dari hukuman, seperti yang kalian ketahui bahwa Victor Luis mendapatkan hukuman dan kartu merah karena kartu merah dari pertandingan kandang kita sebelumnya. Itulah yang terjadi pada saat pemain bertarung di lapangan. Ada beberapa pemain yang mendapatkan beberapa benturan dan juga kita harus menghadapi beberapa virus atau sakit seperti demam di dalam tim dan juga kita harus melakukan banyak perjalanan pindah dari satu hotel ke hotel lain. Namun saya kira kita semua bekerja keras. Tim kesehatan kita juga bekerja keras dan saya percaya 99% dari tim kita siap untuk pertandingan besok.
Last question. Coach, dua tim yang mengalahkan Persebaya, Persijap dan Bayangkara memiliki kecenderungan bermain kompetitif dan juga melakukan transisi cepat dan itu terbukti efektif. Bagaimana pandangan And mengenai it proved effective. How you dan see apa ekspektasi this one, and what your expectation from the tomorrow match? Terima kasih. Look, as I said, every coach has different philosophy. You also need to know which players you have, how to use them. So, as I'm saying, I'm trying to bring my philosophy to my team. I'm here for 3 months, 3.5 months, so in fact it's very short time. So nothing is still perfect, but I can see that we are getting somewhere. And so this is the most important. Most important is how we play. I believe that we are trying to find a connection with the players. So to use the players which we have, how I want to play and how the players can play. And I hope that tomorrow we can show it again. Setiap pelatih mempunyai filosofi berbeda-beda ya, dan saya sendiri mencoba untuk membawa filosofi saya ke tim ini. Sekitar 3 bulan saya di sini, saya mencoba menerapkan filosofi tersebut. Namun memang tidak ada yang sempurna sejauh ini, tapi saya percaya kita melakukan sesuatu yang baik sejauh ini. Kita bekerja dan saya mencoba untuk mengajarkan kepada pemain bagaimana tim kita seharusnya bermain, dan saya melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemain terkait dengan filosofi yang saya bawa. Oke, cukup. Thank you.